Hai viewers, apa kabar? Senang rasanya program Home Sweet Home kembali menjumpai Anda. Tayangan yang berisikan informasi tentang arsitektur, desain interior, dan eksterior sebuah rumah. Seni merancang bangunan dan pola dekorasi rumah dalam menciptakan kehangatan dan kenyamanan untuk menempati bersama keluarga tercinta. Lantas seperti apa rumah yang akan kita ulas pada episode ini? Semua tersaji dalam Home Sweet Home. Viewers, desain untuk rumah saat ini marak dengan konsep rumah indah dari luar dan elegan dari dalam. Pemetaan desain interior ruangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan, agar kenyamanan tak hanya sebatas pandangan mata, namun juga kenyamanan penghuninya dapat terasa. Setiap ruangan menjadi perhatian bagi pemilik rumah. Untuk menyesuaikan iklim di Indonesia, Jakarta khususnya, rumah yang cocok adalah dengan desain minimalis seperti rumah milik Idana Villa berikut ini. Halo pemirsa Home Sweet Home, selamat datang di rumah saya Idana Villa. Bersama ini saya akan bercerita tentang rumah saya yang berkonsep minimalis modern. Kalau ingin tahu seperti apa rumah saya, yuk kita lihat ke dalam. Halo pemirsa Home Sweet Home, ini ruang tamu saya. Ruang tamu saya ini berkonsep sabicik mungkin karena ini ada lampu bernuansa bunga, bisa dilihat di sini. Dan ini horden saya, mungkin bernuansa bunga juga. Saya tambahkan ada kursi di sini dan pajangan di sini. Nah, ini pemirsa Home Sweet Home. Ini kursi saya. Mungkin modelnya model Eropa. Di sini saya tambahkan sarung bantal ini. Saya beli waktu itu di Jeddah. Saya suka dengan motif ini karena ini bernuansa Timur Tengah. Kenapa saya memilih warna kursi ini ungu? Karena kebetulan saya suka warna ungu dan kebetulan nyambung sama horden saya ini, ada ungunya juga. Saya juga memilih bahannya adalah bahan sweat karena dia mudah untuk dibersihkan. Jika dilihat sekilas, bahan suede memang seringkali terlihat seperti kain bludru. Namun jika Anda mau memperhatikan dengan lebih seksama, bahan suede jauh lebih bagus karena terkesan mewah namun tetap bergaya santai. Selain itu, karena bahan suede ini berasal dari kulit, maka kualitasnya tentu jauh di atas kain bludru. Nah, pemirsa, di sini ruang tengah saya. Di situ ada meja buat taruh pajangan, di situ juga ada buffet buat taruh pajangan juga. Terus di sini ada meja makan, di sana ada kamar mandi, dan di sana ada kamar untuk keluarga. Ruang tengah saya lebih memilih konsep etnik karena di sini banyak warna-warna kayu ya, warna natural kayu. Ada coklat, ini buffet warna coklat, ada kursi rotan ini. Terus saya lebih memilih pembatas warna begini gitu karena lebih kontras dengan warna putih atau abu-abu
ya tembok saya ini gitu kan. Nah, di ruang tengah ini kita akan membahas yang pertama adalah meja makan. Meja makan ini kursinya terbuat dari rotan dan mejanya juga dari kayu warna coklat gitu ya. Saya memilih warna coklat supaya etnik. Terus saya memilih taplaknya ini karena saya tetap suka gitu ya nuansa-nuansa Timur Tengah begini gitu ya, dengan tempat tisunya gitu. Terus saya tambahin bunga ini supaya lebih cantik gitu ya, karena masih nyambung gitu ya sama horden saya gitu yang bernuansa bunga itu. Ruang makan adalah ruangan di mana seluruh keluarga akan berkumpul dan menceritakan seluruh aktivitas yang sudah dilakukan seharian bersama keluarga. Oleh karena itu, menciptakan ruang makan yang nyaman dan indah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ruang makan terlihat membosankan dan membuat selera makan menjadi hilang. Salah satu bagian dari ruang tengah saya. Bagian ruang tengah saya ini ada meja ini. Meja ini berkonsep modern klasik. Modern klasik, ada nuansa kayu dan nuansa klasik, mungkin terlihat dari pegangannya ini. Lukisan ini kebetulan lukisan yang ngelukis adalah kakek suami saya. Lukisan ini udah lama sekali, ini dari tahun 95 ya lukisan ini. Terus di sini juga saya padu-padankan dengan pajangan syabi ini bernuansa bunga-bunga dan pajangan dari berbagai negara ini. Gitu ya, juga saya tambahkan bunga ini supaya lebih pas aja dan cantik. Juga wallpaper ini saya pilih ada motif bunga, ada ungu, ada biru gitu ya, supaya nyambung juga dengan konsep-konsep rumah saya yang lain. Ada buffet ya, bernuansa kayu juga. Ini konsepnya masih sama, modern klasik ya, karena di sini juga pegangannya bisa dilihat, modelnya juga gitu ya. Terus saya tambahin tetap ini taplak ini, juga vas bunga ini, dan pajangan motif-motif ini supaya dapet gitu klasiknya. Oke pemirsa, sekarang kita berada di area dapur rumah saya. Ini area dapur rumah saya ini ada 3, ini kursi minibar. Biasanya ini diperuntukkan untuk anak-anak, suami saya kalau mau sarapan gitu ya. Biasanya lebih ke sarapan mereka, sarapan pagi. Lebih simple aja, duduk di sini sambil sarapan, sambil ngobrol gitu ya. Terus di sini juga dapur saya bernuansa modern. Ini terlihat dari bahannya, ini materialnya ini dari HPL. Juga ini terbuat dari marmer, gitu ya. Terus di sini juga ada, saya taruh TV karena biasanya mereka kalau sarapan pagi atau di weekend
Kita duduk di sini, terus kita nonton TV. Konsep dasar interior dapur yang sedang tren saat ini adalah sebuah konsep dapur minimalis. Hal ini dikarenakan konsep dapur minimalis mampu mewujudkan harmoni baru dan suasana baru yang banyak disukai kalangan masyarakat yang terkesan bersih dan elegan. Halo pemirsa, setelah ini kita akan membahas beberapa ruangan di rumah saya tentunya bersama Home Sweet Home. Viewers, kembali lagi dalam Home Sweet Home. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan kesan luas pada rumah minimalis Anda. Salah satunya dengan memberikan sentuhan warna terang pada ruangan-ruangan dalam rumah. Seperti pengaplikasian warna netral seperti putih, pink, hijau muda, atau krem. Selain sentuhan warna, Anda juga bisa bermain dengan memilih furniture atau perabot yang cocok dengan ruangan tersebut. Jangan sampai Anda memilih ukuran furniture yang besar sehingga mempersempit ruangan tersebut dan terkesan pengap. Nah, ini pemirsa Home Sweet Home. Kita mau menuju ke ruangan keluarga rumah saya. Di sini saya menaruh beberapa foto. Ini foto-foto liburan kita. Nih ada bersama anak-anak ya tentunya, bersama suami saya gitu. Nah, sengaja saya taruh sini supaya kalau kita mau menuju ke ruang keluarga, kita bisa lihat ini. Yuk. Nah, pemirsa Home Sweet Home, ini kita sudah berada di ruangan keluarga terletak di lantai 2. Di sini saya taruh meja panjang nih, meja buat komputer ya. Dan di sini juga saya taruh kursi-kursi, juga TV. Ini ruangan ini konsepnya klasik. Nah, bisa dilihat dari lantainya ini saya pilih motif-motif kayu, juga wallpapernya, juga ordennya. Salah satu bagian dari ruang keluarga saya, ini saya taruh meja panjang. Di sini ada komputer, di sini ada printer. Nah, ini meja ini konsepnya konsep klasik ya. Ini bahannya dari kayu mahoni, di pelitur ya kali ya, di pelitur warna coklat tua gitu ya, supaya dapat klasiknya. Nah, ini saya memilih kursi ini bahannya kulit asli ini ya. Warnanya ini sebetulnya terlihatnya sih seperti hitam. Ini padahal coklat tua ya. Coklat tua, saya lebih memilih warna ini karena mudah dibersihkan. Terus kulit makin lama kan dia makin lembut gitu ya. Jadi kebetulan anak-anak saya juga masih kecil ya. Jadi kalau pilih bahan-bahan yang dari kain itu agak susah dibersihkannya. Makanya saya pilih warna kulit begini. Ini juga kulit. Terus saya tambahin ini memang beda. Kenapa saya tidak pilih kulit? Karena saya suka ini, saya lihat bentuknya ini seperti bentuknya lebih ke klasik. Jadi saya suka ngelihatnya juga motifnya, makanya saya tambahkan kursi ini di sini.
ruangan keluarga saya ini nyambung dengan balkon gitu ya. Nyambung dengan balkon. Yuk kita lihat balkon saya seperti apa. Nah, pemirsa, ini balkon saya nih. Kita udah berada di balkon saya nih ya. Nih balkon saya nih sengaja nih saya taruh kursi ini. Ada payungnya juga. Biasanya kita bersama keluarga duduk-duduk di sini. Biasanya pagi atau sore, kadang-kadang juga malam. Balkon di lantai 2 tidak hanya digunakan sebagai area jemur. Anda bisa memanfaatkannya secara lebih menarik. Anda dan keluarga bisa memanfaatkannya sebagai area santai untuk menikmati teh atau makanan kecil di sore hari. Ini tentunya akan menambah kehangatan dalam keluarga Anda. Setelah ini kita akan membahas kamar utama saya. Yuk. Nah, pemirsa Home Sweet Home, ini kita sekarang berada di ruang kamar utama saya. Nah, di sini ada kursi, ada meja kerja, ada TV, ada tempat tidur, ada kamar mandi di sana, juga ada lemari pakaian. Nah, di ujung sana saya taruh kursi. Kursi ini warnanya biru, bahannya sweat. Motifnya motif klasik, klasik modern. Klasik modern. Saya juga taruh lampu di sini. Nah, di sana juga ada meja kerja. Nah, ini meja kerja suami saya. Ini saya taruh meja, ada kursi, ada hiasan ini. Biasanya suami saya kalau ngerjakan kerjaan kantor, itu dia duduk di sini sambil santai ya, dia duduk di sini. Terus saya tambahkan dengan hiasan ini supaya lebih bagus gitu ya. Nah, di sini juga ada TV. Saya taruh TV. Kamar tidur merupakan sebuah ruangan yang memiliki peranan penting pada rumah, baik itu rumah yang mewah maupun rumah minimalis sekalipun. Karena fungsi dari kamar tidur yang merupakan tempat untuk beristirahat sehabis melakukan aktivitas seharian. Oleh sebab itu, kenyamanan harus didapatkan pada kamar tidur, sehingga kita bisa beristirahat dengan maksimal pada ruangan tersebut. Viewers, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Home Sweet Home. Kita akan berbincang dengan si pemilik rumah. Di segmen sebelumnya, kita sudah menjelajah seluruh isi rumah dari mulai lantai bawah hingga ruangan atas. Mungkin boleh sedikit diceritakan mengenai desain arsitektur dan desain interior rumah bergaya minimalis modern ini? Tadi kita udah berkeliling-keliling di rumah saya ya. Pertama kita berkeliling di ruang tamu. Di ruang tamu konsep saya sabicik. Di situ banyak nuansa bunga-bunga ya, dari horden, dari lampunya bisa dilihat juga ya. Terus pemilihan warna kursi beserta mejanya juga ya. Ya, dan pernak-perniknya juga. Dari situ kan kita terus ke ruang makan ya.
Di ruang makan atau ruang tengah ya, bisa disebut ruang tengah. Kita bisa lihat di situ nuansanya berbeda dengan ruang tamu. Karena di ruang tengah itu saya pilih dengan etnik. Banyak kental dengan banyak kayu gitu ya. Nah, terus warnanya juga berbeda, ada warna-warna coklat kayunya begitu. Ditambah dengan mungkin hiasan-hiasannya. Kita ke atas ke ruang keluarga ya, ruang keluarga beda lagi kan nuansanya. Di situ saya pemilih klasik, nuansa klasik, klasik dengan motif bisa dilihat dari wallpapernya juga, dari kursinya, dan juga dari hiasan-hiasan yang di dinding ya, lantai juga. Lantai kayu itu ya, dan ada hordennya juga di situ yang motifnya motif klasik. Itu kan kita ke balkon tadi ya. Nah, balkon kan di situ balkon kita lebih memilih gaya modern ya, gaya modern terus sedikit santai ya. Saya pilih-pilih ada payung juga, terus kursi-kursi yang tahan air itu supaya kalau kena hujan nggak cepet rusak gitu. Terus saya lebih memilih banyak bunga-bunga di situ supaya kesannya lebih adem gitu, terus lebih indah juga balkon saya gitu. Kamar utama bisa dilihat ya, tadi kamar utama kita lebih ke minimalis juga sebetulnya, tapi ada klasik juga di tempat tidurnya saja gitu ya, supaya minimalis supaya nggak bosen lah gitu. Kita pilih-pilih minimalis dan supaya lebih terlihat, kan kalau barang-barang minimalis itu kan nggak sumpek ya ngelihatnya, nggak kayak barang-barang yang kalau biasanya kalau barang-barang yang udah modern yang nggak minimalis kan dia lebih besar-besar gitu, barangnya jadi makan tempat ya. Begitu. Luas tanah saya 204. Terus luas bangunannya 260-an ya. Di situ di luas bangunan itu saya bikin ada ruang tamu, ada ruang tengah, meja makan tadi, ada dapur bersih, ada dapur kotornya juga. Terus kita bisa lihat tadi ruang keluarga, kita bikin balkon. Dan kamar tidur anak ada 2, terus kamar tidur utama. Saya juga bikin kamar supir di belakang sebetulnya gitu. Rumah minimalis memang memiliki kesan yang simpel dari segi gaya bangunannya. Namun itu tak menyurutkan niat setiap penghuninya untuk memadupadankan setiap unsur di tiap ruangannya. Ada yang bergaya klasik dan juga modern, seperti rumah Ida yang memberikan kesan keduanya dalam penataan interior rumahnya. Bagaimana ide itu bisa muncul? Jadi tiap ruangan memang sengaja kita bikin konsep yang beda-beda gitu ya. Semisal ruang tamu kita bikin konsep sabi, semisal ruang makan kita bikin konsep etnik. Misal ruang keluarga kita bikin konsep klasik gitu ya, begitu. Jadi memang sengaja supaya nggak monoton. Memiliki rumah yang nyaman adalah dambaan setiap orang. Rumah yang sesuai dengan impian kita bisa menjadi tempat tinggal yang membahagiakan. Kebahagiaan dan kenyamanan tersebut akan membuat segala aktivitas yang dilakukan penghuninya menjadi sesuatu yang maksimal. Rumah idaman harus nyaman dan sesuai dengan kebutuhan penghuninya, baik anak-anak dan juga orang tua dalam anggota keluarga. Apakah rumah ini sudah menjadi rumah idaman bagi Ida dan juga keluarga? Kalau buat saya itu rumah itu adalah tempat kita istirahat, tempat kita melepas segalanya, aktivitas yang sudah kita kerjakan dalam sehari gitu ya. Kita ngelepas ya di rumah gitu loh. Kita pulang ke rumah itu harus nyaman,
Harus kita merasa apapun beban yang ada di luar gitu ya, apapun masalah kita sampai rumah hilang. Makanya kita harus bikin rumah senyaman mungkin. Sampai saat ini sudah idaman saya, cuman kan kita juga manusia pasti punya kemauan ya. Nah, mudah-mudahan juga ada rezekinya gitu kan. Saya masih pengen gitu buat konsep selain dulu saya pernah bergaya resort, sekarang saya pernah bergaya modern minimalis. Next mungkin saya bergaya apa saya tidak tahu gitu ya Mas ya, cuman saya masih punya angan itu gitu loh. Doain aja. Well viewers, tak terasa Home Sweet Home sudah di penghujung acara. Sekiranya tayangan tadi bisa memberikan referensi pemirsa semua di rumah dalam menentukan gaya arsitektur, desain interior, dan eksteriornya. Tetap nantikan Home Sweet Home pekan depan dengan referensi rumah yang berbeda.